Halo teman-teman, perkenalkan saya Kevin Angga Gunawan dan saya merupakan asisten akademik dari Prodi Teknik Mesin. Pada kesempatan ini saya ingin membawa kalian jalan-jalan ke Lab Dinamika ITB. Lab Dinamika berlokasi di gedung PAU dan gedung PAU itu sendiri tepat berada di depan dari Perpustakaan Pusat ITB. Ketika kita sudah masuk gedung PAU, maka Lab Dinamika itu dapat kalian temukan di lantai 1. Jadi kalian langsung belok kiri saja dari lobi gedung PAU. Dan berikut ini adalah pintu utama Lab Dinamika. Yuk kita masuk. Jadi ruang pertama yang kalian temukan adalah ruang tunggu. Jadi kalau kalian punya tamu, maka akan menunggu di ruang tunggu ini. Kalau kita jalan terus, kalian akan temukan bilik ataupun lorong. Di dalam bilik-bilik ini merupakan ruang diskusi ataupun ruang duduk bagi mahasiswa dan juga mahasiswi yang mengambil tugas akhir sarjana di Lab Dinamika ini. Di Lab Dinamika ada 2 dosen yang aktif mengajar, yaitu Pak Zainal dan juga Pak Budi Heriadi, Pak Zainal Abidin, Kedua dosen tersebut fokus penelitiannya itu ada pada bidang getaran dan juga bidang kontrol. Dan ketika kamu mengambil pembimbing bersama Pak Zainal dan juga Pak Budi, maka tugas penelitian kamu atau tugas akhir kamu akan seputar getaran dan juga kontrol. Kemudian kita pindah ke lantai bawah dari Lab Dinamika. Kalau kalian ingin pengujian ataupun praktikum, maka kalian akan melakukan hal tersebut di bagian bawah ini ataupun di lantai bawah. Karena emang seluruh peralatan-peralatan kita itu berada di lantai bawah. Kalau kalian lihat di sini, emang lab kita ini sedikit berantakan. Sorry ya, karena kita baru saja selesai untuk membuat video-video praktikum agar menunjang kegiatan belajar mengajar kalian. Salah satunya adalah yang di kiri kita saat ini. Di kiri ini kalian akan belajar bagaimana mengukur defleksi dan juga tegangan pada sebuah batang cantilever. Kemudian di sini kalian bisa lihat ada beberapa peralatan yang merupakan topik penelitian dari mahasiswi dan juga mahasiswa S3 yang ada di Lab Dinamika ini. Dan kemudian di sini merupakan alat peraga untuk praktikum bearing. Kamu akan praktikum bearing ataupun bantalan luncur pada semester 7 kalau kamu masuk teknik mesin. Dan kemudian sekarang kita ada saya ingin tunjukkan yang di sebelah kiri kalian ini. Di sebelah kiri ini sebenarnya adalah alat peraga yang kalian gunakan pada praktikum sistem penggerak elektrik. Semester 4 kalau kamu masuk teknik mesin, maka kita akan praktikum ini. Kenapa kita praktikum ini? Karena Pak Zainal menganggap mahasiswa teknik mesin itu tidak boleh anti oleh tegangan listrik ataupun energi listrik. Karena energi yang paling mudah untuk kita dapatkan dan menjalankan mesin-mesin kita itu adalah energi listrik. Karena sudah disuplai atau sudah diberikan oleh PLN. Oleh sebab itu di sini ini merupakan papan-papan yang kita bikin. Dan di sini kalian akan belajar bagaimana mengontrol atau menyalakan atau mematikan dari motor AC. Ini adalah motor AC. Kalau kalian sering buka pompa air dari rumah kamu, maka kamu akan tahu bahwa ini merupakan pompa dari pompa air yang ada di rumah kalian. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana merangkai untuk mengkontrolnya, dan kita juga akan belajar bagaimana untuk menyalakannya. Matikan. Dan kemudian kalau kita jalan lagi, ini ada alat yang namanya osiloskop. Pada osiloskop ini kalian akan belajar untuk membaca ataupun mengenal karakteristik daripada sebuah sinyal. Di sini kalian dapat lihat di layar, ini merupakan sinyal sinusoidal. Dan kita juga dapat rubah sinyal tersebut menjadi sinyal segitiga ataupun sinyal kotak. Seperti itu. Dan kita akan belajar bagaimana mengenal karakteristik daripada sinyal-sinyal tersebut. Kemudian
Di sini kalau kita pergi lagi, ini merupakan alat-alat peraga yang digunakan oleh kakak-kakak kelas kalian untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Salah satunya di sini, kalau kamu bisa lihat, ada roda gigi. Maka di sini kita akan belajar mengenai roda gigi. Sama halnya di sini juga ada roda gigi, tapi beda, yang tadi adalah roda gigi miring, dan yang sekarang adalah roda gigi lurus. Roda gigi miring, dan yang ini adalah roda gigi lurus. Maka kita akan pelajari karakteristiknya. Kemudian kalau kita jalan lagi, di samping kanan kita ini sekarang adalah alat peraga atau alat yang kita gunakan untuk praktikum balancing di semester 7. Di sini juga alat praktikum untuk melakukan pengujian BAM test atau pengujian resonansi pada sebuah sistem. Nah, sebenarnya kalau nanti pandemi sudah berakhir, kalian akan sering sekali mampir ke lab dinamika ini. Karena di lab dinamika kita memiliki berbagai jenis praktikum. Jadi kalau kalian masuk teknik mesin, hampir setiap semester kalian akan mampir ke lab dinamika untuk melakukan praktikum. Oleh sebab itu, mari kita berdoa supaya pandemi cepat berakhir agar kamu bisa praktikum di lab dinamika ini. Terima kasih. Sampai jumpa.